Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pagi ini saya Associate Profesor Dr. Sarul Rahman, spesialis penyakit dalam Finasim dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam, akan memulai video untuk pembelajaran KKD untuk semester 2. Topik kita pada saat ini adalah komunikasi dokter pasien, teknik anamnesis, dan tahap penegakan diagnosis. Dalam profesi kedokteran, komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting dan itu harus dikuasai oleh semua dokter. Kompetensi harus dikuasai oleh dokter. Untuk menegakkan diagnosa, langkah pertama yang harus dilakukan dokter itu adalah bagaimana melakukan komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien. Komunikasi tersebut dalam bahasa kedokteran kita kenal dengan istilah anamnesis atau wawancara. Nah, topik kita pertama ini adalah berbicara mengenai anamnesis, yaitu wawancara. Anamnesis dalam ilmu kedokteran dibagi menjadi dua. Yang satu auto anamnesis, yaitu anamnesis yang didapat langsung dari pasiennya. Jadi ketika pasien datang, kemudian kita bertanya, informasi yang kita dapat dari hasil wawancara dengan pasien secara langsung itu disebut dengan auto anamnesis. Pembagian kedua disebut dengan alloanamnesis. Alloanamnesis adalah wawancara informasi yang kita dapat di luar dari pasiennya. Siapa itu? Siapapun juga yang mengenali keadaan pasiennya. Bisa keluarganya, bisa orang yang bertemu dengan pasien ketika pasien mengalami satu cedera misalnya. Nah, kalau keluarganya, alloanamnesis paling sering kita jumpai pada keadaan membawa anak misalnya. Nah, di mana anak itu belum bisa untuk menerangkan keluhannya sehingga kita mendapatkan informasi itu melalui keluarga yang membawanya. Atau bisa juga pasien yang lanjut usia atau pasien yang mengalami keterbatasan di dalam berbicara sehingga kita butuh. Nah, di samping itu misalnya ada pasien yang cedera, misalnya ada pasien yang tiba-tiba pingsan. Nah, orang yang membawa pasien itu kita dapatkan informasi, itulah yang disebut dengan alloanamnesis. Para mahasiswa sekalian, anamnesis ini sangat penting dilakukan untuk menegakkan diagnosis. Anamnesis yang baik dan benar mempengaruhi sampai 60% keberhasilan diagnostik. Dan anamnesis ini hanya bisa didapat dengan berdasarkan ilmu yang dipelajari dan pengulangan yang selalu dilakukan. Baik, kita akan coba memulai dengan anamnesis. Materi informasi apa yang harus kita dapatkan? Pertama, tujuan anamnesis ya. Apa gunanya kita lakukan, kondisinya, berbagai tindakan yang akan dilakukan, hasil nanti interpretasi, diagnosisnya apa, prognosisnya bagaimana, dan dukungan atau support yang tersedia. Kepada siapa kita berikan informasi ini? Pertama ya kepada pasiennya apabila dia menghendaki dan kondisinya memungkinkan. Kemudian juga kepada keluarganya atau kepada pihak lain yang menjadi walinya. Kapan kita menyampaikannya? Segera. Di mana menyampaikannya? Di saat itu juga ya, kalau misalnya memang di ruangan praktek dokter untuk dilakukan penyampaiannya. Nah, itulah tahapan-tahapan komunikasi antara pasien dengan dokter. Kita masuk ke dalam anamnesis ya. Nah, kalau kita bagi langkah-langkah dalam komunikasi, pertama kita ajak bicara, kita ingatkan ya. Nah, langkah-langkah di dalam anamnesis, kita mengenal pembagian anamnesis, dia dibagi menjadi pembagian anamnesis pribadi ya, di mana di anamnesis pribadi itu kita perlu mendapatkan data pasien, data-data pasiennya itu dalam anamnesis pribadi. Nah, ini kita misalnya kita masuk langsung ke contoh kasus ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Salam pagi dokter. Bapak, sebelum kita memulai, saya perlu mendapatkan data-data Bapak dulu, boleh ya Pak ya? Boleh dokter. Namanya siapa Pak? Ali dokter. Pak Ali. Umurnya Pak Ali? Umur 23 tahun. 23 tahun.
Pak Ali tinggalnya di mana? Di Jalan Bromo, dokter. Jalan Bromo. Pekerjaannya apa ya Pak Ali? Masih mahasiswa, dok? Mahasiswa. Pak Ali sudah berumah tangga? Belum, dokter. Nah, ini beberapa hal yang penting kita tanyakan di dalam anamnesis. Nah, ada beberapa poin yang itu akan mempengaruhi diagnosis. Misalnya ketika kita bertanya alamat, ya. Nah, kalau nanti pasiennya ternyata itu memiliki keluhan demam misalnya, dan kita tahu di alamat itu ternyata memang sedang banyak yang berita demam berdarah, maka informasi sekecil ini pun sudah sangat berguna untuk kita bisa membantu menegakkan diagnosa. Begitu juga pekerjaan. Misalnya pasiennya datang nanti keluhannya batuk dan dia bekerja itu di pabrik kayu misalnya. Kita langsung bisa menduga, oh, jangan-jangan batuknya ini akibat alergen yang dimunculkan dari proses pekerjaan di pabrik tersebut. Sehingga anamnesis pribadi ini sangat penting kita lakukan, dan anamnesis pribadi ini sangat membantu untuk menegakkan diagnosa. Nah, setelah anamnesis pribadi, masuklah kita ke anamnesis keluhan utama. Nah, anamnesis keluhan utama ini adalah keluhan yang menyebabkan si pasiennya itu datang berobat. Itu yang disebut dengan keluhan utama. Ya. Nah, dalam metode yang kita pelajari, kita menggunakan untuk anamnesis keluhan utama ini menggunakan metode namanya metode Orchard. Nah, jadi misalnya Pak Ali ini, Pak Ali, apa keluhannya Pak Ali? Batuk, dokter. Batuk ya. Iya. Nah, ini adalah keluhan utama Pak Ali. Kita masuklah kemudian untuk membaginya di dalam Orchard tersebut. Pertama, O itu adalah onset. Onset itu kita akan bertanya, Pak Ali, batuknya ini sudah berapa lama? Udah 3 hari lah, dokter. 3 hari. Iya, dok. Nah, 3 hari ini apakah terus-terusan dia batuk atau ada polanya? Misalnya nih, kalau malam batuknya bertambah berat, atau kalau kena cuaca dingin dia bertambah berat. Gimana Pak Ali? Cuaca dingin makin sering, dokter. Ya, ini termasuk ke dalam satu onset, walaupun nanti akan diulang ke tempat yang lain. Yang kedua, location. Nah, location ini lokasinya, tapi sebenarnya onset ini juga tidak harus ada semuanya. Kenapa? Karena kalau seperti batuk itu tidak perlu pakai location. Tapi kalau misalnya nih pasiennya datang dengan keluhan nyeri dada, misalnya, nah, apa keluhannya Pak? Nyeri dada. Ya, onsetnya udah berapa lama? Kemudian onset nyeri dada mana Pak? Kanan kah, kiri kah? Itu sangat berpengaruh. Karena letak dari tempat nyerinya itu bisa memudahkan kita untuk menentukan kira-kira nih apa penyakit pasiennya. Jadi kalau pada keadaan ini, ketika dia tidak ada menunjukkan lokasi, maka lokasinya bisa kita paskan. Kemudian kita masuk ke D, duration. Duration itu ada nggak waktu-waktu tertentunya yang dia mengalaminya. Jadi seperti tadi, bahwasannya sudah dialami selama 3 hari ya Pak Ali ya, Iya, batuknya ya. Iya, Dan dia durationnya itu terutama ketika bercuaca dingin. Kemudian karakter. Ini untuk melihat sifat dari keluhannya. Nah, pasien tadi misalnya masuk dengan keluhan batuk. Iya, Nah, kita bisa bertanya, Pak, batuknya ini berdahak atau tidak? berdahak, dokter. Berdahak. Nah, ini adalah karakternya. Dan dari dahak ini kita bisa jabarkan lagi. Dahaknya ini Pak, sifatnya gimana Pak? Apakah mudah dikeluarkan dahaknya atau terasa kental, susah dikeluarkan? Susah dikeluarkan, dokter. Ya, dahaknya itu susah dikeluarkan. Dan kita jabarkan lagi mengenai warna dari dahak tersebut. Dahaknya itu berwarna putih kah, kuning kah, gimana Pak? Ada Warnanya kayak kehijauan sedikit nanti. kehijauan. Ini sangat penting informasi yang kita dapat. Karena kalau dia biasanya kehijauan, itu biasanya ada keterlibatan infeksi di situ. Berbeda kalau dia hanya putih. Kalau putih, itu lebih sering penyebabnya adalah iritasi. Nah, bisa juga kalau dia dahaknya itu berwarna merah, yang kita sebut dengan batuk berdarah. Dan itu juga bisa disebabkan oleh infeksi, pada keadaan tertentu malahan bisa disebabkan oleh tumor. Jadi karakteristik ini sangat penting
untuk kita tanya supaya kita mengetahui bagaimana pola dari si pasien ini. Kemudian kita masuk ke A. A itu adalah alleviating and aggravating factor ya. Apa saja faktor yang memperberat atau memperingan? Jadi tadi kalau cuaca dingin ya Pak ya. Ya, dokter. Cuaca dingin dia batuknya akan bertambah berat. Artinya kalau cuacanya biasa mungkin batuknya berkurang ya. Kurang, dokter. Begitu juga mungkin ketika Bapak minum es gitu makin parah batuknya ya Pak ya. Tapi kalau minum air hangat tidak ya. Tidak. Nah, ini juga menunjukkan satu keadaan yang berhubungan dengan tipikal. Kemudian radiation ini memang tidak juga pada semua kasus ya. Radiation ini sifatnya penyebaran dari keluhan. Nah, kalau batuk mungkin tidak ada radiationnya. Tapi kalau nyeri tadi mungkin. Misal tadi kita masuk ke nyeri dada. Dadanya sebelah mana Pak? Sebelah kiri dok. Nyerinya menyebar nggak? Oh iya dok, nyerinya menyebar ke lengan dan ke bahu kiri, ke lengan bawah. Itu yang disebut dengan radiation. Tapi kembali tidak semua kasus itu harus ada. Dan terakhir adalah time. Time itu ada nggak waktu tertentu di mana keluhan lebih sering terjadi. Jadi time ini mirip juga nanti di arah ke arah duration ya. Tadi seperti ke arah yang cuaca dingin. Nah, itu tadi yang kita sebut dengan metode all chart. Di samping itu kita juga mengenal metode OPQRST. Ini juga tidak jauh beda ya, mana O itu adalah onset, sama seperti tadi. Pro itu adalah P itu provocating factor, itu mirip dia dengan aggravating factor tadi. Kemudian kalau Q itu quality, ini mirip seperti karakteristiknya, bagaimana beratnya. R-nya sama radiation, S-nya site, ini tempat, location, sama T itu time. Jadi dua metode ini yang bisa dipakai, walaupun kita di FK UMSU itu kita lebih sering menggunakan metode all chart ya. Tapi OPQRS juga boleh. Itu kita berbicara mengenai anamnesis keluhan. Kemudian setelah itu kita dapat semua, kita masuk ke riwayat penyakit terdahulu. Nah, kita bertanya kepada Pak Ali, Pak, apakah Bapak pernah mengalami hal seperti ini? Enggak, dokter. Nggak ada ya Pak ya. Jadi batuk ini baru pertama kali dialami. Sebelumnya belum pernah mengalami penyakit seperti ini. Nah, riwayat penyakit terdahulu ini adalah satu keadaan yang ada hubungannya dengan klinis pasien saat ini. Misalnya tadi batuk. Tapi bisa juga penyakit lain yang akan memperberatnya. Misal nih, kita juga bertanya, Bapak ada riwayat sakit gula nggak? Nah, ini penting kita tanya kenapa. Pada mereka yang menderita sakit gula, kita ketahui terjadinya penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi. Jadi riwayat penyakit terdahulu itu tidak hanya terbatas kepada penyakit yang dialaminya, apakah dulu pernah dialami atau tidak, tapi menjabarkan juga penyakit lain yang ternyata mempunyai peranan terhadap keluhan yang dialami pasien saat itu. Setelah itu kita masuk ke anamnesis organ atau sistem. Nah, ini anamnesis organ sistem ini dihubungkan kepada mana keluhan dari pasien yang utama. Jadi misalnya tadi pasien kan ngeluhnya batuk. Nah, karena dia ngeluhnya batuk, maka anamnesis organ kita akan lebih banyak berfokus pada saluran pernapasan bagian atas pada pasiennya. Mulai kita tanya, gimana Pak? Hidungnya ada nggak tumpan? Ada, dokter. Ya, hidung ada terasa tumpat. Kemudian ada nggak bersin-bersin Pak? Ada juga, dok. Ya, kemudian kita pindah ke tenggorokan. Bapak ada terasa sakit kalau menelan, Pak? Ada, dokter. Jadi hubungan semua ke arah yang berhubungan dengan anamnesis di awal pada pasien itu yang di anamnesis organ. Setelah itu kita pindah ke anamnesis riwayat pribadi. Nah, anamnesis riwayat pribadi ini untuk kita menggali informasi kebiasaan hidup pasien yang ada hubungannya. Jadi misal nih, pasien tadi kan batuk. Kita tanya riwayatnya, Bapak merokok? Iya, dokter. Nah, jadi di situ kita juga mendapatkan satu clue, satu petunjuk dengan anamnesis riwayat pribadi ini, di mana kita bisa mengetahui ada faktor yang memperberatnya, ya. Misalnya dengan merokok atau Bapak suka minum es, suka minum yang dingin-dingin. Suka, dokter. Jadi hal-hal ini sangat penting untuk kita menegakkan diagnosis. Kemudian setelah itu kita pindah ke riwayat penyakit keluarga. Nah, riwayat penyakit keluarga ini terutama keadaan yang akan mendukung diagnosa kita. Jadi misal pasien tadi datang dengan keluhan batuk, maka
Kita bertanya, di keluarga Pak ada yang batuk juga seperti ini? Nggak ada dokter. Jadi hanya Bapak sendiri yang batuk ya Pak ya, Iya, keluarga nggak ada yang batuk ya. nggak ada. Jadi kemungkinannya bukanlah disebabkan oleh alergen yang menyerang kepada beberapa orang. Karena salah satu penyebab batuk itu juga bisa alergi. Dan itu alergi itu juga dia sifatnya diturunkan. Kemudian riwayat penggunaan obat ini sangat penting. Sangat penting kita untuk bertanya riwayat penggunaan obat ini, termasuk di dalamnya adalah obat apa yang sudah digunakan. Bapak udah ada coba pakai obat Pak? Belum ada dokter. Belum ada ya. Nah, kalau belum ada kita tidak ada, tapi kalau sudah ada kita berusaha untuk mendapatkan informasi sehingga ketika obat itu sudah digunakan pasiennya dengan tepat, kita tidak perlu misal nih, iya dok saya udah makan Ambroxol dok, udah sampai 10 tablet nggak ada pengaruh. Nah, kita pikir wah berarti Ambroxolnya nggak berguna nih ya. Nah, kita harus memikir untuk menggantikan obat lain. Hal yang penting juga pada riwayat obat ini adalah alergi. Ya, alergi obat. Apakah ada riwayat alergi obat? Ya, memang ini tidak berhubungan langsung ke penyakit pasien, tapi ini sangat berhubung dengan proses penyembuhan dari klinis pasien. Kalau ternyata dia alergi satu macam obat dan kita tidak bertanya, kemudian kita memberikan, maka kita akan menambahkan penyakit kepada pasiennya. Jadi batuknya sendiri belum tentu sembuh, muncullah gatal-gatal yang akibat kesalahan kita di dalam tidak bertanya riwayat alergi obat. Kemudian setelah itu anamnesis sosial ekonomi. Nah, anamnesis sosial ekonomi ini bagaimana Pak makannya 3 kali sehari tercukupi ya Pak ya. Alhamdulillah, Kemudian bagaimana dengan tempat tinggalnya? bersih dokter. Bersih ya Pak. Jadi kalau mereka yang batuk misalnya kemudian mereka memang tempat tinggalnya tuh sering banjir, kotor, maka kontaminan akan mempunyai peranan di situ. Begitu juga tadi gizi ya. Anamnesis yang terakhir gizi yaitu kita bertanya mengenai gimana Pak? Badannya makin kurus atau makin gemuk? Belakangan ini kalau lihat Kalau saya perhatikan kok biasa aja sih dokter. biasa aja ya. Nah, karena pada beberapa penyakit paru bila dijumpai penurunan berat badan, maka itu menunjukkan ke arah penyakit tertentu pada bagian paru. Mungkin itu topik kita yang pertama, yaitu mengenai anamnesis dan komunikasi yang efektif. Kembali saya mengingatkan kepada mahasiswa semua bahwasanya anamnesis ini sangat penting sekali dalam keberhasilan menegakkan diagnosa. Sehingga seorang dokter yang baik itu memang harus sering untuk berbicara kepada pasiennya, menggali informasi yang penting sehingga diagnosa bisa kita dapatkan dengan tepat dan cepat. Mungkin itu untuk topik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.